Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kami berada di Desa Tandungan Raga, di lokasi pengabdian kami. Dia bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup. Ya, ini adalah tempat tangkos ya, karena kita mencoba berbudidaya jamur merang menggunakan tandan kosong kelapa sawit yang selama ini menjadi limbah ya, dan tidak digunakan, karena jamur merang mampu atau dapat hidup dengan baik juga di tanah kosong, maka kami mengajak masyarakat di sekitar desa ini, sekitar tempat ini untuk berbudidaya jamur merang dengan menggunakan tandan kosong. Nah, pertama-tama tandan yang sudah sampai ke tempat ini akan dimasukkan dulu nantinya ke dalam bak ini ya. Bak ini berukuran kira-kira untuk tandan, maksudnya itu mampu menampung tandan kosong itu sebesar 1,5 ton atau 1.500 ya, kilogram. Jadi direndam sampai batas betul tutup tangkos ya, tangkos itu tertutup, kemudian kita buri dengan kapur ya, kapur atau dolomit itu sebanyak 2% dari jumlah tangkos. Itu direndam lebih kurang 4 sampai 7 hari. Pemirsa boleh melihat bahwa ini tangkos ya. Ini contoh tangkos yang direndam hanya 1 malam. Jadi ketidakbaikannya kalau 1 malam, pertama coba lihat, ini kan masih sangat tajam ya. Jadi dikhawatirkan jika memanen itu tidak hati-hati, ini bisa melukai kulit kita. Jadi kenapa disarankan 4 sampai 7 hari perendaman, agar ini sudah lebih lapuk dari yang ini, lebih lapuk, dia lebih lembut, dan dia juga gampang untuk dipisah-pisahkan. Nah, ini memang sudah lapuk ya 1 malam, tapi karena tangkos ini ya kandungan minyaknya juga tinggi, dia masih pejal ya. Jadi alangkah lebih baik memang perendam itu antara 4 sampai 7 hari. Demikian pemirsa. Setelah tangkos yang direndam 4 sampai 7 hari tadi disusun di rak ya, rak yang di dalam bungkus, baru kemudian ditutup dengan plastik ya. Kita bisa jepit seperti ini ya, kita jepit dengan penjepit seperti ini atau di hanger ya juga, lihat semua ya. Ini tipe kumbung seperti ini ya, ini adalah sebagian orang bilang ini adalah kumbung keranda, karena bentuknya tadi kalau pemirsa lihat di atasnya itu agak melengkung ya, baru kemudian rak-rak disusun ya, kanan dan kiri. Jadi di tengah supaya ketika kita menebar tangkos dan kemudian memanennya lebih mudah. Nah, setelah ditutup dengan plastik transparan, ditutup lagi dengan menggunakan plastik seperti ini. Tujuannya agar ketika dilakukan sterilisasi atau pensteaman tidak terjadi kontaminasi ya, dan sterilisasi dapat berjalan dengan baik dan maksimal. Untuk sterilisasi menggunakan uap panas ya, kita memanaskan air di 3 drum ini ya. Biasanya kita melakukannya per kumbung ya. Jadi di setiap pipa, kalau bisa dilihat di sana ada tuas-tuas ya, ini tuas. Jadi sehingga mana yang akan kita alirkan uap panas itu
hanya di salah satu punggung saja misalnya ya. Jadi tidak semua tuas kita buka karena kondisi daripada drum kita ini hanya 3 ya. Pemanasannya sendiri dilakukan selama 5 jam ya, satu punggung itu 5 jam. Seperti sudah dijelaskan tadi bahwasanya setelah dia ditutup menggunakan plastik transparan, kemudian plastik berwarna biru tadi atau terpal, kemudian uap panas dialirkan selama 5 jam. Selama 5 jam itu kondisi daripada takos dan punggung diharapkan sudah steril sehingga siap untuk ditaburi dengan benih jamur merang. Dan biasanya penaburan benihnya itu menunggu sampai kondisi dari takos menjadi lebih dingin baru dilakukan penaburan bibit. Demikian pemirsa. Nah pemirsa, seperti saya jelaskan tadi, memanaskan alat steamer kita ya, steamer sebenarnya bisa kita melakukannya semua punggung ya. Di sini ada 6, tapi mengingat kita nanti panen bersamaan itu sangat merepotkan dalam pemanenan. Jadi memang lebih efisien kalau kita atau paling banyak 2. Nah ini kayu ini adalah kayu yang hasil bongkaran kemas yang tidak baik lagi kondisinya. Jadi di sini tidak hanya menggunakan limbah takos, tetapi juga menggunakan limbah papan atau kayu-kayu bekas dari kemas. Nah ini biasanya untuk memanaskan 3 drum itu air ya, masuk 3 drum air itu membutuhkan sekitar 10 kubik kayu bekas ini. Demikian pemirsa. Kak Lisa sama Kak Irma ya. Pagi bapak-bapak, ibu-ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami akan mencontohkan salah satu packaging yang sebelumnya kita hanya menggunakan styrofoam dan plastik ciluap. Kali ini kita akan mengintroduce alat ini yang namanya vacuum sealer. Ya, vacuum sealer ini sangat bermanfaat terutama apabila kita ingin jamur kita, hasil panen kita ini ingin lebih lama atau memang agak sulit pemasarannya ya. Jadi dengan adanya plastik seperti ini, sebenarnya plastik ini ada beberapa macam tipe ya, kita bisa cari yang lebih murah di pasaran atau dengan online. Memang alatnya ini saja yang mungkin agak lebih mahal sedikit ya, tapi kalau memang kita tujuannya ke supermarket ya, tentunya ini sangat worth it ya, sangat baik sekali karena membuat harga daripada jamur merang ini juga menjadi lebih tinggi. Nah ini caranya, sebenarnya ini sealer biasa, hanya saja dia kalau ini dia divakum, jadi supaya tidak ada lagi udara di sini. Jadi ini seperti ini, kita masukkan kemari. Tapi kayak apa itu, kayak fotokopi dia. Itu berapa menit itu, Bu? Ya, ini yang ukuran biasanya bisa setengah kilo ya. Setengah kilo. Jadi dia udara itu ditarik. Nah, nampak airnya juga dia hisap. Dia mati sendiri. Iya berapa? Yaudah, Julius mana Julius? Kasihkan. Nah, kasihkan Martin.
Jadi dia udah Ah, Jo, tersiler tolong seperti Jo ini. kasih handphone sama dia Jo. Ya, Nanti lihat, aku ya. dari TPA nih. Jadi ini Ya. air dan udara HP-nya ambil. dihisap oleh alat ini sehingga disimpan lebih lama, lebih dari seminggu juga dia kondisinya tetap seperti ini. Nah ini tadi kita kan kebetulan karena kita tidak cuci dulu sebelum, kalau lebih baik memang diisi dengan garam, jadi kondisinya lebih HP-nya baik kasih lagi. Julius. HP-nya kasih Julius. Ya. Ah, oke. Ya.